Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limburan, yang kami hormati Bapak, Ibu, serta staf tata usaha SMP Negeri 3 Limburan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Limburan. Baik, sebelum memulai acara pagi hari ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung. Yang pertama, pembukaan dimulai dengan doa. Yang kedua, arahan kepala sekolah. Ketiga, acara inti. Yang keempat, penutup. Langsung saja kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan, pembacaan doa. Kami memohon kesediaan Pak Selamat untuk memimpin doa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limburan, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, beserta staf di ruang guru. Mari sebelum kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya dalam perjalanan kegiatan ini dari awal hingga akhir, kita semuanya diberikan kemudahan dan diberikan hasil yang maksimal untuk sekolah kita. Berdoa akan kami pimpin secara Islam. Bapak Ibu berkenan menyesuaikan berdoa kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur Allah kehadiranmu atas limpahan nikmat dan karunia yang Engkau telah limpahkan kepada kami ya Allah pagi ini, hingga kami semua para guru beserta tetap usaha dapat hadir di sekolah ini dalam rangka yang Allah sebuah tanggung jawab yang besar. Ya Allah ya Rabb, pagi ini kami para dewan guru akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri Limburan. Kami mohonkan ya Allah atas kemudahan kegiatan kami dari awal hingga akhir, dan kiranya Allah memberikan hasil yang maksimal untuk perbaikan SMP Negeri 3 Limburan. Allahumma lana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa. Baik, terima kasih Pak Selamat yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita melangkah ke acara kedua, yaitu arahan kepala sekolah. Kepada Bapak Gula kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan proses perubahan di dalam sekolah kita ini. Salam sehat tentunya untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan di pagi hari ini, walaupun itu adalah bagian atau katakanlah bagian dari CGB, dalam hal ini Bu Murni, namun yang lebih lagi bahwa sebagai praktek baik yang akan dilakukan ini sangat penting untuk kita semua. Paling tidak awal untuk kita buat perubahan dari sisi proses pembelajaran bagi Bapak Ibu yang belum ataupun waktunya tidak bisa masuk dalam program CGB, berarti sudah mendapat ilmu dari teman-teman yang lain. Saya berharap tidak hanya Bu Murni, masih ada
guru-guru yang potensi untuk mengikuti jejak. Ya, kemarin saya sudah tanda tangani bunganya Miss Rina ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang lain. Dan ini bukan hanya untuk ASN. Ya, bagi guru kontrak kesempatan itu berlaku untuk guru, bukan status yang diprioritaskan, tetapi semua guru yang penting masih punya kategori batas usia. Adapun nanti kalau ada kendala-kendala bisa kita diskusikan bukan hanya pada guru yang sudah masuk penggerak, tetapi silakan diskusi melalui guru-guru yang lain yang bukan penggerak pun pasti punya satu konsep. Ya, saya yakin kita semua sudah pernah buka PMN, ya, itu sudah kita lihat dan pasti tidak akan asing, walaupun progres untuk ketuntasannya masing-masing tergantung dari prosentasenya kemauan dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari nanti kita simak secara baik-baik apa yang menjadi tujuan kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas arahannya. Selanjutnya kita melangkah ke acara inti, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Murni. Waktu dan tempat yang bersilah. Baik, terima kasih Miss Lin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Limuran, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Limuran yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan saya terkait dengan budaya positif di sekolah. Berikutnya, tak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah nikmat sehatnya sehingga kita masih bisa hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa terkait diseminasi budaya positif di sekolah ini adalah tujuan yang pertama untuk pemenuhan tugas aksi nyata sebagai pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua, kita nanti diminta untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi di sini saya hanya berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak dari bulan Agustus hingga saat ini. Mari kita sama-sama simak apa yang ingin saya paparkan berikut ini, Bapak Ibu. Budaya positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
Nanti kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang seperti apa, perilaku-perilaku murid kita yang seperti apa, motivasi apa yang melatar belakangi perilaku anak-anak kita. Lalu bagaimana kita sebagai pendidik untuk menyikapi setiap perilaku anak-anak. Karena kita yakin bahwa setiap perilaku anak itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari Bapak Ibu, kita melakukan perubahan paradigma. Di sini sengaja saya ambil kegiatan pemantik. Bapak Ibu saya harapkan berpasangan dengan teman yang ada di sebelah Bapak Ibu untuk kita bermain kegiatan cobalah buka. 30 detik saja, silakan bergantian. Bapak Ibu bayangkan di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu tidak rela, tidak ikhlas jika ini sampai diambil oleh orang lain. Bergantian Bapak Ibu. Jadi yang bagian tangan mengepal tahan sekuat tenaga, lalu bagian teman yang membuka kepalan ini juga berusaha sekuat tenaga dengan segala upaya, mulai dari yang menghardik dan sebagainya tadi. Silakan. Saya rasa cukup kegiatan cobalah buka. Ada Bapak Ibu yang membuka kepalan tangan? Ya, berarti Bapak Ibu tidak mengizinkan orang lain untuk membuka kepalan tangan ini, walaupun teman Bapak Ibu melakukan dengan segala upaya, tapi Bapak Ibu tetap kekeh pada prinsip mempertahankan sesuatu yang berharga di dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu? Yang memegang kendali atau kontrol? Iya, diri kita sendiri. Kita tidak bisa dipengaruhi orang lain, kita tidak bisa diintimidasi orang lain, kita tidak bisa diiming-imingi dengan penghargaan, hadiah, atau uang untuk kita bisa melepaskan atau membuka genggaman tangan kita. Ini kita sebagai seorang pendidik selalu kita berpikir seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata 4 hal ini adalah semuanya ilusi Bapak Ibu. Kita berubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada kolom stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada tabel teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi
toleransi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ini yang paling penting, model berpikir menang kalah kalau pada saat stimulus respon. Sekarang kita beralih ke teori kontrol menjadi model berpikir menang-menang. Kita lanjut Bapak Ibu, makna disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal yaitu profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, yang kita tahu ada 6 aspek. Mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikut yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga, restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita sudah berubah paradigma kita, bukan lagi hukuman. Saya juga sudah mulai bergeser ke konsekuensi. Lalu kita sebagai guru harus menerapkan restitusi. Apakah menurut Bapak Ibu, adakah perbedaan antara hukuman,
konsekuensi dan restitusi yang jelas berbeda ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat satu arah, yaitu dari pihak kita selaku guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak atau murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Berikut hukuman merupakan identitas gagal. Yang kedua, konsekuensi. Levelnya di atas hukuman. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang berikut konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi tetap membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Konsekuensi merupakan identitas sukses. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Ini Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu ini juga hal baru, sama halnya waktu saya mempelajari ini di pendidikan guru penggerak. Restitusi bagi saya adalah hal baru, dan nantinya kita sebagai pendidik, kita harus melakukan restitusi kepada murid-murid kita. Apa sebenarnya restitusi? Mari kita simak Bapak Ibu. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Lalu apa yang menjadi ciri-ciri dari restitusi sehingga membedakan dengan program disiplin lainnya? Yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan antara murid dan guru. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru menawarkan solusi apa yang ingin dilaksanakan oleh murid kita, bukan kita yang memaksa. Lalu restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri anak ini nanti mau menjadi seperti apa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus berpikir selalu bahwa semua perilaku anak di samping tadi ada motivasinya, anak juga memiliki kebutuhan dasar. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, bisa jadi anak berperilaku yang tidak kita inginkan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter dan tindakan, kemudian menguatkan, fokus pada solusi,
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan survei bahwa seseorang yang seringkali mendapatkan penghargaan, diberi tugas dan tanggung jawab, seringkali tidak tepat dibandingkan dengan orang yang melakukan sesuatu atas motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian juga penghargaan itu menurunkan kualitas kerja seseorang yang selalu mendapatkan penghargaan. Makanya seringkali kita berpesan kepada anak-anak kita yang seringkali mendapat peringkat bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Karena nanti penghargaan ini ternyata bisa menurunkan kualitas, bisa juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum sebenarnya Bapak Ibu. Yang kita inginkan itu yang ini, motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tadi saya katakan di awal, saya minta kolaborasinya Bapak Ibu yang mengemban tugas sebagai wali kelas untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa itu sebenarnya keyakinan kelas? Apakah ada bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Iya, jelas berbeda. Peraturan kelas itu biasanya guru atau sekolah yang membuat, lalu kita sosialisasikan kepada murid-murid kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, murid-murid kita harus mematuhi peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara murid dan guru. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang kedua, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Dan yang ketiga, keyakinan yang terbentuk dari kesepakatan guru dan murid. Ini langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Kemudian yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian sesuai dengan harapan yang murid utarakan tadi. Kemudian ambil kesimpulan dari ide murid. Yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Lalu tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Lalu lihat bersama poster kontrak keyakinan kelas. Selalu ingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan. Yang terakhir ini juga penting, refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Ini Bapak Ibu, kita lanjut pada 5 kebutuhan dasar. Baik kita sebagai manusia, anak-anak pun sama Bapak Ibu, memiliki kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Lalu kebutuhan dasar kita adalah penguasaan. Kita melakukan sesuatu, begitu pula dengan anak-anak, itu ingin menunjukkan penguasaan, bahwa saya mampu melakukan ini. Jadi Bapak Ibu perlu melihat bahwa ini adalah suatu kebutuhan dasar anak. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak membutuhkan kasih sayang kita, kemudian dia ingin rasa diterima juga di dalam kelompok kelas kita. Yang berikut, kebebasan. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar, yaitu berupa kebebasan. Kemudian kesenangan. Anak-anak juga memiliki kebutuhan yang berupa kesenangan. Begitu pula dengan kita. Kita kadang boring, bosan, kita butuh refreshing sekejap,
untuk kita memenuhi kebutuhan kita, yaitu berupa kesenangan. Begitu pula dengan anak-anak kita. Pada saat proses pembelajaran, kita tidak dilarang Bapak Ibu, bahkan dianjurkan untuk kita menerapkan ice breaking, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir proses pembelajaran. Tergantung Bapak Ibu saja dalam pengelolaan kelas bagaimana, supaya kebutuhan anak dalam hal kesenangan itu bisa terpenuhi. Pendekatan restitusi atau 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Bapak Ibu boleh menyimak, nanti Bapak Ibu bisa menentukan kita sebagai guru ada di posisi kontrol yang mana yang selama ini kita lakukan, Bapak Ibu. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Saya nggak kesini lalu, Bu. Maaf, Bu. Kamu suka ya boleh ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa ini gitu kan? Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Setelah Bapak Ibu menyaksikan paparan di video tadi tentang 5 posisi kontrol guru, silakan Bapak Ibu tulis praktik yang sudah Bapak Ibu lakukan pada saat di sekolah. Apakah Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana? Silakan Bapak Ibu tuliskan di stick note yang saya bagikan tadi. Kalau Bapak Ibu mempraktikkan misalnya sebagai penghukum pernah, sebagai pemantau juga pernah, ya silakan Bapak Ibu tulis keduanya. Atau sebagai teman juga boleh gitu. Tergantung yang Bapak Ibu pernah praktikkan saja. Tidak ada penilaian Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk refleksi kita bahwa kita setelah menyaksikan restitusi 5 posisi kontrol itu sebenarnya kita ada di mana posisi kita. Lalu kedepannya kita diharapkan itu ada di posisi sebagai manajer untuk kita menerapkan restitusi di sekolah ini. Selanjutnya Bapak Ibu simak pertanyaan pemantik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu menempatkan diri sebagai Bu Dewi. Bapak Ibu akan menangani kasus Tisa dan Hana ini sebagai 5 posisi kontrol yang tadi. Yang mana yang Bapak Ibu akan lakukan? Dari Bapak Ibu 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu ada penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, serta yang terakhir adalah manajer. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang harus kita lalui Bapak Ibu apabila kita menerapkan restitusi kepada anak-anak kita atau murid-murid kita. Yaitu yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas seperti yang tadi di video 5 posisi kontrol tadi, seperti yang dilakukan di posisi manajer tadi, bahwa ibu guru tadi menanyakan kenapa kamu datang terlambat dan sebagainya tadi. Itu adalah bentuk dari menstabilkan identitas dulu, bahwa setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan apa saja yang salah, lalu kita
meminta anak untuk menemukan solusinya supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan yang seperti tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu wali kelas juga harus membuat keyakinan kelas, atau nanti kita bersama-sama juga membuat keyakinan sekolah, sehingga jika anak berperilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita, ini di sini yang di tahapan ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar anak tersebut, lalu bagaimana dia memperbaiki dirinya, lalu dia kedepannya jika berperilaku seperti itu mau jadi orang seperti apa, lalu mau jadi orang impian yang seperti apa yang dia inginkan. Setelah dia mendapatkan solusi atas kasusnya, kita akan mengembalikan murid kepada kelompoknya. Kita tidak boleh mengasingkan anak-anak setelah anak-anak itu berbuat salah. Jadi demikian budaya positif yang bisa saya paparkan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, atensi Bapak Ibu, tetap bersabar mendengarkan, menyimak apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya hanya berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.